Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita bisa melihat ini Pulau Jawa nih, dari ujung Merak, dari Provinsi Banten sampai dengan Surabaya, Banyumas. Perjalanan jalan tol ini, tol dibangun di Pulau Jawa itu tahun 78. Kalau zaman Soekarno kita nggak boleh ngomong karena itu zaman perjuangan, tapi mulai dari Soeharto lah kita ngomong ke sini. Soeharto bangun sampai di Cikampek, itu cuma sepotong-sepotong aja sampai di Cikampek. Itu tahun 78 tol pertama di Indonesia lah dibangun. Setelah itu ya dibangun di beberapa pulau di Jawa Tengah ada, di Surabaya ada, tapi kan pendek di dalam kota aja, di dalam provinsi. Begitu juga di Banten di dalam provinsi. Jabotabek juga itu di dalam Jakarta sendiri. Tapi untuk nyambungkan dari Merak sampai dengan Surabaya ujung Pulau Jawa itu di zaman Jokowi. Nah, itu kita harus memahami benar peristiwa ini. Karena narasi banyak membengkokkan sejarah-sejarah itu. Banyak sejarah di Indonesia yang kita kalau nggak teliti banyak bengkoknya. Dan juga dalam sejarah manusia juga banyak bengkoknya. Tapi kita harus ingat, kita kembali ke jalan tol. Jalan tol menyambungkan dari ujung Provinsi Banten Merak sampai dengan Banyumas Surabaya ujung, itu adalah Pak Jokowi. Setelah dia nyambungkan, terus jalan tol itu memotong ke setiap kota di Pulau Jawa, ke utara, ke selatan, ke utara, ke selatan, ke utara, ke selatan, begitu-begitu. Begitu juga Bandung. Di Jawa Barat juga sama. Di Bandung potong utara, potong selatan, jadi sama semua. Sehingga mempermudah orang akses ke setiap kota, kabupaten, kota di daerah Jawa Barat. Rest area yang ada di pinggir-pinggir tol, kita kalau mau ke Pulau Jawa, ke Jawa Tengah, Surabaya, pasti kita ketemu area-area rest area seperti ini. Apalagi ke Bandung, kita pasti ketemu rest area kalau lewat tol. Tol rest area ini udah jadi satu wisata ekonomi yang cukup bagus. Ini kita lihat Pulau Jawa. Jadi Pulau Jawa ini dipotong oleh tol di zaman Pak Jokowi, sehingga orang hari ini bisa kemana-mana, akses kemana-mana, ke utara, ke selatan, mudah sekali mereka jangkau. Apalagi untuk akses ekonomi, orang aja udah bergerak kemana, ke utara. Ini aja dari ke Jogja, nanti balik lagi ke Surabaya. Jadi kita bisa perhatikan zaman Jokowi itu dia menyambungkan tol antara Jakarta, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Itu semua nyambung semua. Jadi Provinsi Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur nyambung semua. Itu di zaman Jokowi. Jadi tol itu dia nyambung semua. Terus dari tol nyambung itu dia potong ke setiap kota. Kalau kita pergi dari utara Cikarang, kita ketemu Subang, kita ketemu Indramayu, kita ketemu Cirebon, kita ke utara Pemalang, kita ke selatan kita ketemu Wonosobo. Itu semua nyambung semua itu sampai ke Jogja, ke Solo, ke Purwodadi, terus nyambung terus sampai di Jawa Timur. Jadi utara selatan itu nyambung semua sampai di Surabaya. Jadi ini terjadi di zaman Pak Jokowi. Jadi karena saya udah tinggal lama di Pulau Jawa, saya telusuri ini semua. Saya bilang benar bahwa ini semua terjadi di zaman Pak Jokowi. Karena sebelum Pak Jokowi itu macet kemana-mana, orang ketemu pergi ke Pulau Jawa harus ketemu lewat pinggir pasar, lewat pinggir mall. Jadi macetnya minta ampun. Itu yang menyebabkan. Jadi sekarang jalan tol nggak ada ketemu yang begitu-begitu, langsung beret beret beret. Jadi kita bisa melihat putaran ekonomi jadi bagus, putaran wisata
orang pergi wisata ke Jawa Tengah bagus, ke Surabaya bagus. Itu pun dari Jakarta kita tempuh itu 10 sampai 9 sampai 10 jam. Tinggal tergantung sopir, kalau lelah ya harus istirahat. Itu waktu yang cepat sekali itu. Jadi kita bisa, saya melihat bahwa dengan demikian banyak sekali akses ekonomi baru yang tumbuh di sekitar tol di Pulau Jawa. Tol yang ke arah Bandung, banyak akses ekonomi yang mulai tumbuh. Ini aja kita lihat banyak sekali mulai perumahan mulai masuk, mulai beberapa hotel, beberapa apartemen kecil mulai masuk. Itu di pinggir-pinggir tol, di dekat-dekat rest area itu juga mulai banyak tumbuh kuliner ekonomi. Tinggal bagaimana pengembangan kreativitas pemimpin. Ini juga kita singgah di sebuah rest area, menikmati hidangan malam, setelah itu keluar lagi jalan. Jadi dengan demikian kita bisa lihat bentangan sawah, bentangan pohon. Pokoknya suasananya indah kalau dari kita dari Jakarta ke arah Pulau Jawa. Pemandangannya indah sekarang. Ini kita udah masuk Surabaya. Jadi apa yang Pak Jokowi buat ini, tadinya orang ngeluh, kenapa buat jalan orang makan tembok, orang makan aspal. Hari ini mereka nikmati kenyataan itu.